Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanina Nuranisya, NRP 5214110037, jurusan Sistem Informasi ITS. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas pendahuluan 1 mata kuliah pengantar sistem operasi berkenaan dengan file management. Yang pertama, kita buka CMD dulu. Caranya ketik tombol Windows pada keyboard Anda plus R. Kemudian ketikkan CMD. Tampilannya akan seperti ini. Lalu buka folder ini Explore, Windows Explorer. Nah, kemudian kan di sini masih C user di Nina. Kita pindahkan ke dokumen. Caranya ketik CD spasi D kemudian klik tab. Tab lagi hingga dokumen enter. Akan ditempatkan di C di dokumen. Kemudian kita akan membuat file baru. Ketikkan MD spasi ketik folder milik Nina. Ini nama saya. Kemudian enter. Kita lihat apa yang terjadi di dokumen. Ada. Selanjutnya kita akan membuat notepad yang berisi nama dan NRP tapi tidak dijalankan melalui notepad. Caranya ketik copy con, kemudian ketikkan NRP .txt. .txt ini menandakan bahwa dia dalam bentuk notepad. Dan enter, ketikkan isi notepad. Jika sudah, tekan tombol Ctrl kemudian Z. Enter. Sudah ada notepad di sini. Yang selanjutnya adalah kita memindahkan notepad 5214.037 ini ke dalam folder milik Nina, kemudian di rename menjadi nama lengkap saya. Caranya adalah ketikkan copy 5214.037.txt spasi buka di folder milik Nina, copy alamatnya, kemudian tanda petik, klik kanan, paste, tanda petik lagi, kemudian backslash, ganti tanda kutip, ganti dengan nama panjang. .txt. Kita lihat ada di sini. Selanjutnya kita akan copy lagi file 5214.037 ini ke dalam dokumen dengan nama yang berbeda, yaitu dengan nama lengkap. Maka caranya adalah copy 52 untuk mempercepat, ketik tab, kemudian spasi, tanda petik, ketikkan nama. Kenapa kita menggunakan tanda petik ini? Karena agar namanya ini bisa ada spasinya.
kemudian di enter. Sudah berhasil. Selanjutnya adalah kita akan merename yang semula Notepad Hanina Nuranisya ini menjadi nama panggilan saja. Caranya adalah ketikkan ren Hanina, kemudian spasi nama panggilan, enter. Namanya sudah berubah. Selanjutnya adalah kita akan kita akan mengubah atribut file dan semua folder yang sudah kita buat tadi menjadi super hidden dan system file. Caranya adalah ketikkan attrib spasi plus H untuk hidden file dan plus S untuk system file. Kemudian nama yang akan dituju folder misalkan terlebih dahulu, enter. Maka folder milik Nina sudah di hidden. Selanjutnya lakukan langkah yang sama untuk file untuk Notepad 5214 1037 dan 5. Maka semua file dan folder sudah di hidden. Sekarang tugas kita adalah selanjutnya adalah hilangkan kembali atribut yang telah diubah sebelumnya. Maka caranya adalah attrib min H min S, sudah muncul. Sudah muncul juga. Jika sudah, yang terakhir adalah kita menghapus semuanya. Caranya untuk yang file kita gunakan del, kemudian ketikkan 5214 lalu enter. Kalau udah otomatis terhapus juga. Untuk yang folder kita gunakan rd spasi /s, kemudian folder milik kita, enter. Are you sure? Tekan yes dengan caps lock Y. Sudah terhapus. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hania Nuralisia, NRP 5214110037, jurusan Sistem Informasi ITS. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas pendahuluan pengantar sistem operasi untuk bagian user management. Yang pertama, kita akan membuat user baru. Caranya klik start, ketikkan komputer manajemen, klik, lalu pilih local users and group, pilih user. Pada bagian yang kosong, klik kanan new user. Berikan nama misalkan Ranisia. Klik create, lalu close. User baru telah dibuat. Yang selanjutnya adalah memberikan password pada user guest. Caranya klik guest, klik kanan, properties terlebih dahulu, lalu uncheck pada account is disabled, lalu klik OK. Selanjutnya klik lagi pada guest, set password, proceed, kemudian ketikkan passwordnya, kemudian OK. The password has been set, itu artinya berarti password sudah dibuat. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanina Nuralisia, NRP 5214110037, jurusan Sistem Informasi ITS. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas pendahuluan pertama dari mata kuliah pengantar sistem operasi bagian registrar. Yang pertama, kita akan mengubah nama Raisi Kelvin ini menjadi nama lain lewat registrar. Caranya, yang pertama kita membuka run. Bagaimana? Yaitu dengan menekan tombol Windows pada keyboard Anda plus R. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Lalu ketikkan reg edit, OK. Yes. Kemudian buka pada current user, lalu software, kemudian Microsoft, dan pilih Windows. Pada Windows, klik edit, kemudian find atau langsung menggunakan shortcut yaitu Ctrl plus F. Ketikkan recycle bin. Enter. Kemudian di sini klik kanan modify. Rubah nama recycle bin dengan nama yang Anda kehendaki. Misalkan tempat sampah. Klik OK. Lakukan refresh dan kemudian berhasil. Yang kedua adalah kita akan membackup salah satu value registrar. Misalkan di sini saya akan backup. Pada default icon klik kanan, export. Saya letakkan di desktop biar nanti kelihatan hasilnya. Misalkan saya beri nama backup value. Kemudian save. Sudah berhasil. Ini merupakan hasil backup value. Kemudian yang ketiga adalah kita akan membackup registrar. Klik komputer, klik kanan, export. Kita taruh di luar lagi di desktop agar kelihatan. Kita beri nama misalkan backup registrar. Pada tipenya kita bisa pilih reg
atau hi-fi atau Hive. Saya pilih Rap, kemudian save. Berhasil. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanina Nuranisya, NRP 52141137, jurusan Sistem Informasi ITS. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas pendahuluan pertama mata kuliah pengantar sistem operasi mengenai desktop management. Yang pertama, kita akan mengubah tema Windows 7 ini menjadi tema klasik. Caranya, klik kanan, kemudian personalize, lalu pilih tema Windows Classic. Tema sudah berhasil diterapkan. Kemudian saya akan mengganti wallpapernya dengan gambar lain. Klik desktop background, kemudian pilih picture library. Silahkan pilih gambar sesuai keinginan Anda, kemudian save change. Yang kedua, selanjutnya adalah kita akan mengganti screensaver-nya. Maka klik screensaver, kemudian pada kotak ini pilih 3D text. 3D text-nya tidak bisa, maka dari itu kita pilih photos. Kita preview seperti ini. Lalu atur waktunya selama 15 menit. Kemudian apply. Oke. Yang selanjutnya kita akan menyimpan tema yang tadi. Caranya save theme, ketikkan nama, kemudian save. Sudah berhasil. Yang selanjutnya kita akan menghilangkan beberapa menu dari start. Caranya pada bagian yang kosong klik kanan, kemudian properties, customize. Kita akan menghilangkan my document, klik don't display this item, kemudian music, klik juga don't display this item. Lalu ada pictures, klik don't display this item, kemudian recent document, recent item. Ini sudah di uncheck. Bila sebelumnya ini di checklist, maka hilangkan checknya atau tanda centang. Selanjutnya menghilangkan komputer, klik don't display this item, lalu menghilangkan run command, sudah di uncheck. Lalu search, klik don't search, lalu my network, sudah di uncheck. Printer, uncheck pada devices and printers, kemudian uncheck juga pada default program, kemudian oke. Apply. Kita lihat sudah hilang semuanya. Sebelumnya saya akan menghilangkan program Internet Explorer ini dari menu start. Caranya klik kanan pada program Internet Explorer, kemudian unpin from start menu. Sudah hilang. Yang selanjutnya saya akan menampilkan my computer dalam bentuk link. Caranya pada tempat yang kosong klik kanan, properties, customize. Pada komputer klik display as a link, kemudian oke. Apply. Sudah muncul.
Yang selanjutnya kita akan mengunci taskbar, kemudian mengaturnya sebagai auto hide. Caranya klik kanan, kemudian properties, cek pada lock the taskbar and auto hide the taskbar, kemudian apply. Sudah, desktop otomatis akan menghilang seperti ini. Taskbar maksud saya. Oke. Kemudian kita akan merubah recent program menjadi 8. Caranya klik start, pada lahan yang kosong klik kanan, properties, customize. Ini pada kolom start menu size, number of recent program to display kita rubah dari 10 menjadi 8. Oke. Apply. Sudah. Jika sudah, kita akan menampilkan beberapa menu di desktop. Caranya klik kanan, personalize, change desktop icon, klik pada komputer, users file, dan network. Kenapa namanya users file? Dokumen hanya untuk nama di Windows XP. Jika di Windows 7 kita menggunakan users file. Kemudian apply. Sudah muncul. Lalu kita akan mengganti ikonnya. Untuk komputer, klik change icon, misalkan ini. Apply. Sudah berganti. Lalu untuk users file sama langkahnya. Apply. Untuk network apply juga. Sudah selesai. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanina Nuranisia, NRP 5214137, jurusan Sistem Informasi ITS. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas pendahuluan pertama mata kuliah pengantar sistem operasi dengan bagian performance. Yang pertama, kita akan menghilangkan beberapa efek dari Windows 7. Caranya klik menu start, lalu pada komputer klik kanan, properties, advanced system setting. Kemudian di bagian performance klik setting, lalu kita pilih misalkan use visual styles on Windows and buttons. Sebelumnya kita lihat dulu tampilan dari button di Windows 7 ini tampak seperti adanya animasi. Lalu kita uncheck, kita apply. Nah, sekarang tampilannya menjadi tanpa adanya efek. Kemudian yang kedua adalah kita akan merubah besar virtual memory kita. Caranya bagaimana? Yaitu dengan klik di advance, lalu pada bagian virtual memory klik change, uncheck di sini. Kemudian saran saya adalah kita memorinya sebesar 512 MB. Tuliskan 512. Untuk maksimum size kita akan membuat 3 kali dari memori RAM, yaitu 1536. Lalu set, kemudian oke. Sudah berhasil. Yang selanjutnya adalah kita membuat hidden files, ekstensi, dan protected file itu bisa terlihat. Bagaimana caranya? Kita klik menu start, lalu kita cari folder option, kemudian klik view. Di bagian hidden files and folder kita cek di
show hidden files, folders, and drives. Kemudian uncheck pada hide empty extension dan protected. Yes. Kemudian oke. Di sini terlihat ada hidden files yang semula tidak terlihat jadinya terlihat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.